Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Pak Pram. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam kelas 5. Hari ini kita akan belajar tentang kandungan surat At-Tin. Namun sebelum lanjut video, jangan lupa ya anak-anakku untuk subscribe, like, dan komen karena itu gratis. Ya, sebelumnya kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita diberi ilmu yang manfaat, diberi pemahaman. Kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum kita membahas kandungan surat At-Tin, kita bersama-sama dulu untuk membaca surat At-Tin. Anak-anak silahkan diikuti. وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين Alhamdulillah telah kita baca bersama surat At-Tin. Kita lanjutkan. Kita akan membahas surat At-Tin. Surat At-Tin itu adalah surat yang ke-95 di dalam Al-Quran. Kata Atin artinya buah tin, diambil dari ayat yang pertama. Kemudian surat At-Tin termasuk surat Makkiyah atau surat yang turun di kota Mekah. Jumlah ayatnya ada 8 ayat. Surat At-Tin berada di juz ke-30 atau yang lebih kita kenal dengan juz amma. Kandungan surat At-Tin ya. Ini kita melihat ya salah satu gambar buah tin dan buah zaitun. Ayat pertama buah tin dan zaitun adalah buah yang sangat banyak manfaatnya. Di antara manfaat buah tin dan buah zaitun adalah memperhalus fisik, mengencerkan dahak, membersihkan ginjal, menghancurkan batu pada saluran air seni, dan dapat menggemukkan badan, juga melonggarkan rongga hati dan limpa. Sedangkan buah zaitun memiliki keistimewaan karena kandungan minyak yang melimpah sehingga dapat dipergunakan di daerah yang kurang memiliki minyak. Ayat kedua, ya, bukit atau gunung Sinai adalah tempat Allah Subhanahu wa taala berbicara secara langsung dengan Nabi Musa. Ayat ketiga, yang dimaksud dengan negeri yang aman adalah kota Mekah.
Di ayat yang keempat, manusia diciptakan sebagai makhluk yang paling sempurna dibandingkan makhluk lainnya, karena manusia diberi akal dan pikiran, sedangkan makhluk yang lain tidak. Kita ambil contoh, kalau malaikat itu tidak diberi nafsu oleh Allah, sehingga malaikat itu hanya taat atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan binatang itu hanya diberi nafsu dan keinginan, tidak diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan gunung, batu-batu, tanah tidak diberi nyawa oleh Allah sehingga mereka tidak hidup dan berkembang. Sedangkan manusia memiliki semuanya itu, sehingga manusia adalah makhluk yang paling sempurna dibandingkan makhluk yang lainnya. Kemudian di ayat kelima, Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia menjadi makhluk yang paling hina karena sebab tidak bersyukur, bermaksiat, dan tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia akan selamat apabila dia beriman dan beramal soleh. Di ayat ketujuh, bahwa kita semua akan memperoleh kita tidak boleh mendustakan balasan atas perbuatan yang kita lakukan. Sedangkan ayat ke-8, Allah Subhanahu wa taala adalah hakim yang paling adil. Manusia akan mendapatkan apa yang dia kerjakan selama di dunia. Nah, itulah anak-anak kandungan surat At-Tin. Kalau belum jelas, silahkan kalian baca buku paket dari sekolah, buku BSE. Juga kalian cari materi secara mandiri. Sekarang tugas kalian untuk dikerjakan di rumah secara mandiri adalah menjawab pertanyaan berikut. Pertama, atau pertanyaan nomor 1, mengapa manusia disebut sebagai makhluk Allah yang paling mulia atau paling sempurna? Yang kedua, jelaskan yang kamu ketahui tentang Bukit Sinai. Yang nomor 3, jelaskan manusia yang bagaimanakah yang hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor 4, tuliskan manfaat buah tin. Yang nomor 5, jelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah hakim yang agung. Itulah tugas mandiri kalian di rumah. Silahkan kalian tulis soal dan jawabannya, dan jangan lupa untuk difotokan dan di-upload ke grup WA kelas. Demikian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.